Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fanqihul Qaulil Hadits fi Syarhi Lubabil Hadis karya Syekh Nawawi Banten. Kita sampai pada bab ke-10, yaitu tentang keutamaan Jumat, hari Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Ashiru, bab ke-10 fi fadilatil Jum'ati, menjelaskan keutamaan Jumat. Rawa meriwayatkan Al-Ala'u, Al-Ala' an abihi, dari bapaknya Abdurrahmani, yaitu Abdurrahman. Ala' meriwayatkan dari bapaknya yang bernama Abdurrahman, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lam tatlu'i syamsu, tidaklah muncul matahari, walam taghrib rubuh. Bentar, kita cek dulu. Warabayal rubuh. Walam taghrib. Walam taghrib, dan tidaklah terbenam matahari, ala yaumin, atas hari, afdola, yang lebih utama, min yaumil jum'ati, daripada hari Jumat. Jadi hari di mana matahari terbit dan tenggelam, itu tidak ada yang lebih baik daripada hari Jumat. Wa ma min dabbatin, dan tidaklah ada hewan melata, illa wahiyya, kecuali dia tafza'u, takut bin yaumil jum'ati, dari hari Jumat. Illa saqalani, kecuali dua makhluk yang menjadi beban dunia, yang memberatkan dunia, yang membuat yang menjadi beban dunia, yaitu al-jin wal insu, yaitu jin dan manusia. Wa ala kulli babin, dan pada setiap pintu, min abwabil masjid, dari setiap pintu masjid, malakani, ada dua malaikat, yaktubani, yang mencatat an-nasa, manusia, orang-orang yang pergi ke masjid, maksudnya ya. Al-awwala fal-awwala, siapa yang datang pertama, kemudian yang berikutnya dicatat itu oleh dua malaikat. Karojulin, seperti laki-laki, seorang laki-laki, qarraba badanatan, yang menyembelih hewan kurban berupa unta. Jadi orang yang datang pertama kali ke masjid, kalau hari Jumat, mau Jumatan, misalkan ada yang datang jam 10, itu pahalanya seperti orang yang menyembelih kurban berupa unta. Wa karojulin, yang berikutnya seperti orang qarraba baqaratan, yang berkurban sapi. Yang datang kedua itu seperti orang mengorbankan sapi, berkorban sapi. Wa karojulin qarraba syatan, dan seperti orang yang berkorban kambing. Begitu seterusnya. Wa karojulin qarraba dajajatan, dan seperti orang yang berkorban ayam. Wa karojulin qarraba baydatan, dan seperti orang yang berkorban telur. Itu yang terakhir sudah seperti orang yang berkorban telur. Yang terakhir lagi ya kayak orang yang cuma berkorban kulitnya telur mungkin. Fa idza qamal imamu, jika imam sudah berdiri untuk melaksanakan sholat, tuyat as-suhufu, maka catatan amal itu sudah ditutup, sudah dilipat. Kata fil Hunyah, demikian dijelaskan dalam kitab Al-Hunyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, sayyidul ayyami yaumul jum'ah, tuan daripada semua hari adalah hari Jumat. Ai huwa min afdhalil ayyam, maksudnya adalah hari Jumat adalah hari yang paling utama. Wa fil Jami' as-Shaghir, dalam Al-Jami' as-Shaghir ada hadis sayyidul ayyam indallah yaumul jum'ah, tuan dari hari-hari, tuan dari semua hari menurut Allah adalah hari Jumat. A'dhamu min yaumin nahri, dia lebih mulia, lebih besar, lebih agung daripada hari Idul Adha wal Fitri, dan Idul Fitri. Wa fi khamsu khilalin, dan pada hari Jumat ada 5 hal penting. Fihi khalaqallahu Adam, yaitu yang pertama, pada hari Jumat Allah menciptakan Adam.
Wa fihi uhbita minal jannah, dan pada hari Jumat dia diturunkan dari surga ilal ardi, ke bumi. Wa fihi tufiya, dan pada hari Jumat Adam diwafatkan. Wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat, ini yang ke berapa? Keempat ya. Wa fihi sa'atun la yas'alul abdu, wa fihi sa'atun, dan pada hari Jumat ada satu waktu la yas'alul abdu fiha Allah syai'an, la yas'al, yang tidak meminta al-abdu seorang hamba fiha pada waktu itu Allah pada Allah syai'an sesuatu, illa a'tahu, kecuali Allah memberikan kepadanya, memberikan sesuatu itu iyahu padanya. Malam yas'al isman, selagi dia tidak meminta hal yang bersifat dosa, au qati'ata rahimin, atau memutus silaturrahim, memutus keluarga. Yang kelima, wa fihi taqumus sa'atu, pada hari Jumat kiamat itu akan terjadi. Wa ma min malakin, dan tidaklah ada malaikat muqarrabin yang didekatkan, yang dekat pada Allah. Wala sama'in, dan tidaklah ada langit, wala ardin, dan bumi, wala rihin, dan angin, wala jabalin, dan gunung, wala hajarin, dan batu, illa wa huwa musyfikun, kecuali dia takut min yaumil jum'ati, dari hari Jumat. Aywal halu, yaitu maksudnya adalah dia dalam kondisi anna dzalika khaifun min qiyamil jannah fihi. Mereka semua itu takut kiamat terjadi pada hari Jumat. Wal hasyri wal hisabi, dan takut pada ini penggiringan, hari penggiringan, wal hisabi, dan hari hisab. Rawa hadal hadis al-Imam Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Syafi'i wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wal Bukhari, dan Bukhari, an Sa'd bin Ubadah Sayyidil Ansar, dari Sa'ad bin Ubadah, tuan dari orang-orang Ansar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man irtasala yaumal jum'ah, barang siapa mandi pada hari Jumat, kufirat anhu dunubuhu, maka dihapuskan darinya dosa-dosanya, wa khotoyahu, dan kesalahan-kesalahannya. Wa hadza huwal muradu, dan ini yang dimaksud dengan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi, man irtasala yaumal jum'ati, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kana fi taharatin, maka dia dalam kondisi suci, ilal jum'atil ukhra, pada Jumat berikutnya. Ya, itu maksudnya. Suci itu hanya disucikan dari dosa-dosanya, bukan suci secara fisik ya. Rawahul Hakimu, di sini diriwayatkan oleh Al-Hakim an Qatadah, dari Qatadah. Wal muradu, yang dimaksudkan dengan suci dalam hadis itu adalah at-taharatul ma'nawiyah, suci maknawi, suci yang bukan bersifat fisik tapi suci batin ya, suci yang bersifat abstrak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati, sesungguhnya hari Jumat, wa lailataha, dan malam Jumat, arba'atun wa isruna sa'atan, itu 24 jam. Ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha, Allah membebaskan pada setiap jam dari 24 jam tadi, sittami'ati alfi atikin, 600.000 budak, minan nari, dari neraka, orang yang tersandra di akhirat maksudnya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani berkata, wa akhbarana Abu Nasr, Abu Nasr mengabarkan an walidihi, dari bapaknya, bi isnadin, dengan isnad, an Sabitin Al-Bannani, dari Sabit Al-Bannani, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Nabi bersabda, inna lillahi ta'ala, sungguhnya bagi Allah, sittami'ati alfi atikin, 600.000 orang yang dimerdekakan, minan nari, ya, atikin tadi adalah yang dimerdekakan, 600.000 orang yang dimerdekakan, minan nari, dari neraka, fi kulli yaumin walailatil jum'ati, pada setiap hari dan malam Jumat. Wa yaumul jum'ati arba'un wa isruna sa'ah, dan hari Jumat itu 24 jam. Fi kulli sa'atin sittumi'ati alfi atikin minan nar, pada setiap jam itu ada 600.000 orang dimerdekakan dari neraka. Kulluhum qad istaujabun nar, semuanya itu berhak masuk neraka. Jadi dipastikan masuk neraka itu, tapi kemudian dibebaskan. Wa fi lafdin akhar, dalam redaksi lain, an Sabitin an Anasin, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, fi kulli sa'atin min sa'atid dunya,
dari setiap jam pada jam-jam dunia, situ mi'ati alfi atikin, ada 600.000 orang dimerdekakan minan nari dari neraka, ya'tikuhum kullahum, Allah membebaskan mereka semua. Qadistaujabun nar yaumal qiyamah, padahal mereka sudah dipastikan masuk neraka di hari kiamat. Wa fi yaumil jum'ati wa lailatil jum'ati, dan pada hari dan malam Jumat ada arba'un wa isruna sa'atan, ada 24 jam. Laisa fiha sa'atun, tidaklah ada dari 24 jam itu 1 jam illa walillahi azza wa jalla, kecuali bagi Allah di kulli sa'atin, pada setiap jam, situ mi'ati alfi atikin, 600.000 orang yang dimerdekakan minan nari dari neraka, kulluhum qad istaujabun nar, semuanya itu berhak masuk neraka. Wa qala al-Ghazali, dan Imam Ghazali berkata, wa fil khabar, dalam hadis, anna lillahi, bahwa sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla, fi kulli jum'atin, pada setiap Jumat, sitta mi'ati alfi atikin, isim dari inayat, ada 600.000 orang dimerdekakan minan nari dari neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, innal jahima, sesungguhnya neraka jahim itu tusa'aru, dibarakan, sebentar kita cari dulu, kira-kira dinyalakan gitu ya. Tusa'aru, tasa'arat, menyala ya. Tusa'aru, innal jahima tasa'aru, bisa tusa'aru. Innal jahima, sesungguhnya neraka Jahannam, tasa'aru, menyala, fi kulli yaumin, pada setiap hari, qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum lengsernya matahari, indastiwa isyamsi, di tengah-tengah matahari, jadi pada waktu istiwa, fi kabidis samai, pada hatinya langit, atau di tengah-tengah langit. Jadi ada waktu istiwa itu dimana kalau kita ngasih benda gitu ya, masang pulpen misalkan di tengah terik matahari, maka itu pas tidak ada bayang-bayang sama sekali, jadi betul-betul di tengah posisi matahari itu, di tengah langit. Hala tusallu, maka janganlah kalian sholat biha di saati, pada jam itu. Nah, itu termasuk waktu yang tahrim. Kita melakukan sholat sunnah di situ pada waktu istiwa itu. Illa yaumal jum'ati, kecuali pada hari Jumat. Kecuali pada hari Jumat, atau kecuali di Masjidil Haram ya. Fa innahu sholatun, karena sesungguhnya hari Jumat itu sholatun kulluhu, itu bisa sholat di situ pada setiap hari, pada seluruh waktu Jumat itu, pada seluruh waktu di hari Jumat. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka Jahannam, la tasa'aru, atau la tusa'aru fihi, itu tidak menyala pada hari Jumat, tidak dinyalakan pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka, mana beda? Masya Allah. Man tarakal jum'ah, barang siapa meninggalkan sholat Jumat, ay mimman talzamu, yaitu dari orang yang memang wajib melakukan sholat Jumat, ya, laki-laki, tidak sakit, ya, terus sudah balik, dan dia mukim atau mustautin. Jadi orang yang mukim itu berarti dia sudah 3 hari di situ, atau mustautin, dia memang berdomisili di situ ya, bukan musafir. Min ghairi udrin, tanpa ada udur, falyatasaddaq, maka hendaklah dia bersedekah, ainadban, yaitu sunnah, maka dia sunnah bersedekah, bidinarin, dengan 1 dinar, min dahabin, yaitu dari emas. 1 dinar emas itu berarti 4,25. Wah, itu mahal itu. Kalau sekarang ya, misalkan 4,25 kali 1.600.000 per gram ya, maka 6.800.000 sunnah untuk sedekah 7 jutaan. Kalau tidak sholat Jumat tanpa udur, kalau meninggalkan Jumat tanpa udur. Fa'ilam yajid, maka jika dia tidak mendapatkan 1 dinar, tidak punya 1 dinar, fabinisfi dinarin, maka dengan setengah dinar. Ya, setengah dinar, 3 jutaan lah.
Fa inna dzalika, karena sungguhnya sedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar tadi, kafaratut tarki, itu menjadi penebus meninggalkan sholat Jumat. Rawahu Ahmadu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Samurah bin Jundubin, dari Samurah bin Jundub. Wa hadisun sahihun, dan itu adalah hadis yang sahih. Wa huwa mattasala sanaduhu. Hadis sahih itu apa? Yaitu hadis yang sambung sanadnya biudulin dengan perawi-perawi yang adil, dhabitina yang dobit. Yang dobit itu maksudnya dia hafal, dia betul-betul presisi menghafalkannya ya. Bila sududin, tanpa adanya syad, tanpa adanya syad. Wa rawal Baihaqi, dan Imam Baihaqi meriwayatkan an Samurah, dari Samurah, hadisan dhaifan, satu hadis dhaif yang berupa man tarakal jum'ata, barang siapa meninggalkan sholat Jumat bighairi udrin, tanpa udur, fal yatasaddaq bidirhamin, maka hendaklah dia bersedekah dengan 1 dirham, ay min fiddatin, yaitu dari perak, au nisfi dirham, atau separuh dirham, au sa'in, atau 1 sa', au muddin, atau 1 mud. Kalau 1 sa' ya enak, 2,7 kilo atau 3 kilo lah, atau 1 mud. Ya, 1 mud 0,7 on cuma 0,7 kilo ya. 0,7 kilo ya, cuma enak jadi. Wal dhaifu, adapun hadis dhaif, ma qasura, yaitu sesuatu yang terbatas, an atau yang tidak yang tidak sampai an darajatil hasani, dari derajat hadis hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man taraka salasa juma'in, barang siapa meninggalkan 3 salat Jumat, bidhammin fa fathin, dengan dhammah jimnya dan fathah mimnya, juma'in, jamak dari jum'ah, jum'atun juma'un, tahawunan biha, karena mengentengkannya. Al-muradu bit tahawun, yang dimaksud dengan mengentengkan adalah at-tarku min ghairi udrin, meninggalkan Jumat tanpa adanya udur. Taba Allahu ala qalbih, maka Allah mencetak hatinya atau mengecap hatinya. Ay khatamallahu alaihi, yaitu Allah menyetempel hatinya atau memberi cap pada hatinya, cap jelek. Wa wassahu, dan Allah menutupi hatinya. Wa mana'ahu alfafahu, dan Allah menghalangi hatinya dari kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i wa Ibnu Majah anil Ja'di, dari Al-Ja'd, wa isnadu hasanun, dan isnadnya hasan, bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'atin, man taraka salasa jumu'atin, barang siapa meninggalkan 3 salat Jumat, idhammil jim wal mim, dengan dhamma jimnya dan mim, jumu'at, au bi fathiha, au sukuniha, atau juma'at, ya, mimnya di fathah atau disukun, au jum'at, jum'at, jumu'at, juma'at, min ghairi udrin, tanpa udur, kutiba minal munafikin, maka dia dicatat termasuk orang-orang munafik. Ai ingkana, yaitu jika ada dia mimman tajibul jum'atu alaihi, termasuk orang yang wajib melakukan Jumat. Rawahu Tabrani an Usamah bin Zaid. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Usamah bin Zaid. Oke, kita lanjut terus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man mata yaumal jum'ati, barang siapa mati pada hari Jumat, au lailataha, atau pada malam Jumat, rufi'a anhu adabul qabri, maka siksa kubur dihilangkan dari dia, disirnakan dari dia. Wa fil Ihya al-Ghazali, dalam Ihya karya Al-Imam Al-Ghazali, ada hadis begini, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man mata yaumal jum'ati, barang siapa mati pada hari Jumat, au lailatal jum'ati, atau malam Jumat, kataballahu lahu ajra syahidin, maka Allah mencatat baginya pahala orang mati syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri, dan dia akan dijaga dari fitnah kuburan. Ai wadzalika bisyartil iman, dan hal itu harus ada syarat iman, maksudnya orangnya harus beriman gitu. Kalau tidak iman, mati pada hari Jumat, ya tetap tidak bisa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jum'ati li sahibihi, barang siapa berkata pada hari Jumat, pada saat melaksanakan sholat Jumat, li sahibihi, pada temannya atau pada orang yang ada di dekatnya, la
Wal imamu yaktubu, saat imam sedang berkhutbah, al wawu lil hali, wawunya itu menunjukkan hal, saat. Ansit, dia mengatakan ansit, diam, ay uskut, yaitu diamlah, mal isra ilal khutbati, serta sembari dia mendengarkan khutbah. Jadi kalau kita ada teman kok berisik terus, diam, dan dia tetap mendengarkan khutbahnya, au takallam atau dia berbicara bikalamin dengan ucapan la ta'allaqu bihi gharadun muhimmun, yang tidak ada hubungan dengan tujuan yang penting, najizun yang yang saat itu gitu ya, yang penting dan harus dilakukan pada saat itu, kain dariman, dan seperti memperingatkan orang ya kaufi mahlakatin, yang akan jatuh pada hal yang membinasakan atau membahayakan ya. Misalkan ada ular, maka kita berbicara, wis ada ular, atau ada orang pegang pisau mau membunuh dia, wah hati-hati ada orang yang mau membunuh. Au abisa, atau dia melakukan sesuatu yang tidak berfaedah, bikasril ba dengan kasrobaknya, abisa ya'basu, ai amila, yaitu melakukan sesuatu la faedah tapi yang tidak ada faedahnya. Au asyara biyadi, atau dia berisyarat dengan tangannya, au biroksi, atau dengan kepalanya, jadi kayak gini, faqad lawa, maka sungguh dia telah berdosa, ai asima, yaitu berdosa. Ini saking saking bukan berarti kemudian haram ya berbicara itu dan seterusnya, enggak gitu, tidak sampai seperti itu ya. Nah, ini kalau di dalam teori komunikasi modern itu namanya adalah speech act theory, jadi tindak tutur ya. Fungsi jadi apa sih fungsi dari pernyataan ini? Kadang bukan poin ke ininya, tapi adalah poin agar orang itu tidak berbicara. Itu intinya adalah itu. Orang itu agar tidak berbicara. Waman lagha, barang siapa yang berdosa, pada Jum'atalah, maka tidak ada Jum'atan bagi dia. Wa qala Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, di Bulughul Maram, dalam Bulughul Maram, wa Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man takallama yaumal jum'ati, barang siapa berbicara pada hari Jumat, maksudnya pada saat melaksanakan Jumatan itu, wal imamu yaktubu, saat imam sedang berkhutbah, bahwa kamasalil himari, maka dia seperti himar, yahmilu asfaro, yang memikul banyak kitab, banyak buku. Nah, seperti himar yang memikul banyak buku. Jadi dia tidak paham gitu loh. Himar itu kan tidak paham apa yang dipikul itu. Ya pokoknya memikul saja. Walladhi yaqulu lahu, dan orang yang mengatakan kepadanya ansit, mengatakan ansit, diam, laisat lahu jum'atun, maka tidak ada Jumat baginya. Rawahu Ahmadu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bi isnadil la ba'sabi, dengan isnad yang tidak bermasalah. Wa huwa yufassiru hadisan, dan hadis ini menafsiri hadis di Abi Hurairah, riwayat Abi Hurairah fi sahih ini dalam Sahih Bukhari Muslim, marfu'an, yang berupa hadis marfu. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati, yaitu jika kamu mengatakan pada temanmu ansit, diamlah hari Jumat, wal imamu yaktub, saat imam sedang khutbah, faqad laghauta, maka sungguh kamu telah berdosa. Intaha, sudah habis. Wa qala Abu Bakar al-Hisni, Abu Bakar al-Hisni berkata fi Kifayatil Akhyar, hal yahrumul kalam waqtal khutbah, apakah haram berbicara pada saat khutbah? Fihi kaulani, pada pertanyaan itu ada dua pendapat, dua jawaban. Ahaduhuma, yang pertama, wa nassa alaihi Syafi'i fil qadim, dan ini menjadi nas Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, dalam pendapatnya yang lama, annahu yahrum, bahwa itu haram berbicara. Wa bihi qala Malik wa Abu Hanifah, dan ini juga menjadi pendapatnya Malik dan Abu Hanifah wa Ahmad fi arjahir riwayataini anhu, dalam dua riwayat yang paling unggul, dalam riwayat yang paling unggul dari dua riwayat Imam Ahmad. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, jadi ada yang mengatakan tidak haram gitu. Idza qulta li sahibik wal imam yaktub yaumal jum'ah ansit faqad lawat. Sabda Nabi, idza qulta li sahibika, jika kamu mengatakan pada temanmu saat imam sedang berkhutbah pada hari Jumat, ansit, kamu mengatakan ansit, diamlah, faqad lawat, maka sungguh kamu telah berdosa. Wallahu al-ismu.
Al-law di sini adalah al-ismu, dosa. Wal jadidu, dalam qaul jadid Imam Syafi'i mengatakan annal kalam laisa biharamin, bahwa berbicara saat imam sedang berkhutbah itu tidak haram. Wal insatu sunnatun, dan insat mendengarkan menyimak itu sunnah. Lima rawahu Syaikhani, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, anna Utsman dakhala, bahwa Utsman masuk, wa Umar yakhutub, saat Umar sedang berkhutbah. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, ma balu rijalin yata'akharuna 'anin nida, apa kabar para lelaki, para orang-orang atau para lelaki yang terlambat memenuhi panggilan Jumat, panggilan Allah, maksudnya adzan. Faqala Utsman, kemudian Utsman menjawab, dari Umarnya saat khutbah dia sedang menanyakan itu, ada dialog. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, mazidtu, tidaklah aku menambah, hina sami'tu nida, ketika aku mendengarkan adzan, illa an tawaddatu, kecuali aku berwudu. Lah aku tadi cuma berwudu kok saat mendengar adzan, kemudian ke sini. Terlambatnya cuma sedikit. Warawa wa ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi rajul, dan diriwayatkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat sedang khutbah itu ada seseorang masuk kepada Nabi. Wa yakhutub yaumal Jum'at. Wa yakhutubu yaumal Jum'ati, saat Nabi sedang khutbah pada hari Jumat. Faqala mata sa'atu, kemudian orang itu berkata, mata sa'atu, kapan kiamat? Fa'uma an-nasu ilaihi bisukut, orang-orang berisyarah kepada orang itu untuk diam. Falam yakbal, tapi dia tidak menggubris, tidak menerimanya. Wa'adal kalam, dan dia mengulangi pertanyaan tadi, perkataan tadi. Faqala Rasulullah SAW lahu, kemudian Nabi berkata kepadanya, ba'da salisati, setelah ucapan dia atau pertanyaan dia yang ketiga, waihak, celaka kamu, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Qala, kemudian dia mengatakan, hubbullahi wa rasulih, yaitu aku cinta Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innaka, sungguhnya engkau ma'aman ahbabta, akan bersama orang yang engkau cintai. Rawahul Baihaqi bi isnadin hasan sahihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Wajud dilalah, wajah dilalah, sisi mana yang bisa dijadikan dalil, anna alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi SAW lam yungkir alaihi dzalik, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang yang bertanya tadi. Walau kana haraman la angkaru, andaikan berbicara saat ada orang sedang khotib, sedang berkhutbah itu adalah haram, la angkaru, pasti Nabi akan memarahi atau mengingkari pertanyaan orang tersebut. Tapi sama Nabi malah dijawab gitu. Makna lawi, sehingga makna lawi menurut pendapat yang kedua atau qaul jadidnya Imam Syafi'i adalah bukan berdosa, tapi al-ityanu, yaitu melakukan bimala yaitu dengan hal yang enggak pantas. Jadi faqad laghauta, sungguh kamu berdosa menurut pendapat yang pertama. Faqad laghauta, sungguh kamu melakukan hal yang enggak pantas. Itu menurut pendapat yang kedua. Nampaknya yang kedua ini yang kita lebih cocok ya. Wal manfiu bi qauli sallallahu, dan yang dinegasikan atau dinafikan, ditiadakan dengan sabda Nabi fala jum'atalah, maka ada Jumat baginya, adalah kamalul jum'ati, yaitu kesempurnaan Jumat, maka tidak sempurna Jumatan kalian. La sihatwa, bukan keabsahan Jumatan, bukan berarti tidak sah Jumat kamu, enggak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, waslu yaumil jum'ati, ghuslu yaumil jum'ati, mandi pada hari Jumat wajibun, itu wajib. Laisal muradu, bukanlah yang dimaksudkan nang wajibun fardon, bahwa itu adalah fardu, bukan wajib yang fardiyah itu, bukan. Bal huwa muawwalun, akan tapi itu ditakwil, ditafsiri, ay wajibun fis sunnati, yaitu wajib dalam hal kesunahan. Itu ya haruslah, itu harus dilakukan gitu. Ay fil muru'ati, atau dalam hal harga diri ya. Aufil akhlakil jamil, atau dalam hal akhlak yang bagus. Mau mandi ya, mau menghadap Allah ya mandilah pantasnya. Mau menghadap manusia itu kok mandi. Sama taqulul arabu, sebagaimana orang Arab berkata, hakku kawajibun alayya, hak kamu itu wajib padaku. Ay muta'akidun, yaitu maksudnya adalah menjadi hal yang sangat urgent bagi saya, yang sangat dianjurkan bagi saya. Kama afadul azizi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Azizi naqlan an ba'dim, menukil dari sebagian ulama. Ala kulli muhtalimin, wajib atau harus lah ya. Mandi pada hari Jumat itu harus dilakukan oleh setiap orang yang baligh, yang mau menghadiri sholat Jumat. Ai balighin,
yang balik, arada hudurus salati, yang ingin menghadiri salat Jumat. Rawahu Malikun wa Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dan Ahmad, wa Abu Daud wa Nasai wa Majah an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maqala Nabi SAW, dan Nabi bersabda, man adrakal jum'ata, barang siapa mendapati salat Jumat, falahu indallahi, maka baginya di sisi Allah ajru mi'ati syahidin, pahala 100 orang mati syahid. Wan Abi Hurairah, qala Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man adraka minal jum'ati raq'atan, barang siapa mendapati satu rakaat dari salat Jumat, fal yusalli ilaiha, maka hendaklah dia salat Jumat. Sebentar, kita cari dulu. Gimana itu? Fal yusalli ilaiha ukhra. Fal yusalli ilaiha ukhra. Maka hendaklah dia salat menambah satu rakaat yang lain. Berarti dia meneruskan. Wa man fatat hurraqatani, dan barang siapa yang ketinggalan 2 rakaat, fal yusalli arba'an, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Au qala ad-duhr, atau Nabi mengatakan fal yusalli ad-duhr, maka hendaklah dia salat zuhur. Jadi kalau ketinggalan 1 rakaat itu masih dianggap salat Jumat, sehingga dia cukup menambah 1 rakaat yang lain. Tapi kalau dia ketinggalan 2 rakaat, maka dia harus salat 4 rakaat, artinya menggantinya dengan zuhur. Rawahu Darqutni, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Darqutni. Fa'au lisyakki minar rawi. Kata au qala ad-duhr, itu menunjukkan keraguan perawinya. Al-babul hadi asyar fi fadilatul masajid. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.